Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai proposal penelitian yang berjudul Analisis Pengaruh Kualitas Produk, Harga, dan Lokasi terhadap Keputusan Pembelian Konsumen pada UMKM Kuliner. Nah, sebelumnya perkenalkan saya Muhammad Afrizal dengan akhiran NIM 617 dan rekan saya. Saya Muhammad Fatih Faik dengan NIM akhir 621. Baik, langsung lanjut saja ke latar belakang. Nah, di sini di era globalisasi yang semakin berkembang pesat saat ini, pesaing dalam dunia usaha menjadi sangat ketat. Nah, termasuk dalam UMKM. Nah, para pelaku UMKM ini dituntut untuk terus berinovasi dan menyusun strategi pemasaran yang efektif agar mampu bertahan dan berkembang di tengah kompetisi yang sangat sengit ini. Nah, di Yogyakarta sendiri itu merupakan salah satu daerah dengan pertumbuhan UMKM yang pesat, khususnya di sektor kuliner. Dengan banyaknya pilihan produk dan tempat makanan, konsumen memiliki posisi yang sangat kuat dan menentukan ke mana mereka akan berbelanja. Nah, dalam konteks ini ada 3 variabel. Yang pertama ada kualitas produk, yang kedua ada harga, yang ketiga ada lokasi. Nah, yang pertama sendiri di sini ada kualitas produk. Nah, mengacu pada kemampuan suatu produk dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Nah, menurut Kotler dan Keller pada 2009, produk yang berkualitas tinggi akan meningkatkan kepuasan sekaligus loyalitas pelanggan. Yang kedua, ada harga, yaitu jumlah yang harus dibayarkan konsumen untuk mendapatkan suatu produk atau jasa. Nah, menurut Kotler 2012, menyatakan bahwa harga yang ditetapkan secara kompetitif dapat mempengaruhi persepsi, nilai, dan mendorong konsumen untuk melakukan pembelian. Dan yang ketiga, sini ada lokasi, yaitu posisi usaha yang strategis akan memudahkan konsumen mengakses tempat usaha sehingga memperbesar peluang terjadinya transaksi. Nah, hal ini itu sejalan dengan pandangan Lima Krishna pada 2013 dan Peter dan also pada 2014. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan tadi, kami merumuskan 3 rumusan masalah. Yang pertama di sini ada apakah kualitas, harga, dan lokasi berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen pada UMKM. Next, selanjutnya ada tujuan penelitian. Di sini terdapat 3. Yang pertama itu yaitu mengetahui dan menganalisis pengaruh kualitas, harga, dan lokasi terhadap keputusan pembelian konsumen pada UMKM. Baik, selanjutnya adalah landasan teori. Nah, untuk variabel pertama di sini adalah keputusan pembelian atau variabel Y. Menurut Schiffman dan Keanuk 2008 mendefinisikan keputusan pembelian sebagai proses memilih salah satu dari berbagai opsi yang tersedia. Sementara Kotler dan Kettler menambahkan bahwa konsumen dalam prosesnya mempertimbangkan berbagai faktor seperti kualitas produk, harga, lokasi, dan faktor-faktor lainnya. Nah, untuk indikator yang digunakan sendiri untuk mengukur variabel ini adalah yang pertama ada keyakinan saat membeli, yang kedua ada tradisi pembelian, yang ketiga ada ketersediaan memberi saran kepada orang lain, dan yang terakhir ada pembelian berulang. Nah, untuk variabel kedua di sini adalah kualitas produk atau X1. Kotler dan Armstrong mendefinisikan sebagai keseluruhan fungsi produk, mencakup tingkat ketelitian dan kemudahan perbaikan. Produk berkualitas tinggi terbukti meningkatkan kepercayaan konsumen dan mendorong terjadinya pembelian, sebagaimana dikemukakan oleh Sari pada 2021. Nah, untuk indikatornya sendiri di sini ada performansi, keandalan, ketahanan, desain, dan fitur dalam produk. Dan yang ketiga ada variabel harga untuk X2. Nah, harga ini merupakan nilai ekonomis yang dibayarkan konsumen untuk memperoleh suatu produk atau jasa. Kotler dan Armstrong menyatakan bahwa harga yang kompetitif itu mendorong terjadinya pembelian karena konsumen menilai kesesuaian antara biaya yang dikeluarkan dengan manfaat yang diterima. Untuk indikatornya sendiri di sini mencakup keterjangkauan, kesesuaian dengan kualitas, daya saing harga di pasar, dan kesesuaian dengan manfaat yang diperoleh. Dan yang terakhir variabel keempat yaitu lokasi atau X3-nya. Menurut Ciptono mendefinisikan lokasi sebagai tempat di mana suatu usaha melaksanakan kegiatan operasionalnya. Nah, lokasi yang strategis itu mudah diakses dan mudah terlihat akan memperbesar peluang konsumen untuk melakukan pembelian. Nah, untuk indikatornya sendiri di sini kemudahan akses, visibilitas atau tingkat keterlihatan,
ketersediaan area parkir dan kondisi lingkungan. Selanjutnya di sini ada penelitian terdahulu. Nah, untuk memperkuat kajian teoritis tadi, kami ada menambahkan 4 rujukan penelitian terdahulu. Yang pertama di sini oleh Desi Permatasari di 2021 dengan judul faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian. Nah, peneliti ini menggunakan variabel kualitas produk, harga kompetitif, dan lokasi sebagai prediktor keputusan pembelian. Nah, hasilnya menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut secara bersamaan berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Nah, yang kedua, oleh Nguyen, Ali, dan Hudaya 2019 dengan judul Model Buying, Discuss and Repeat Purchase. Nah, Product Quality Analysis. Nah, peneliti ini membuktikan bahwa kualitas produk secara signifikan mendorong keputusan pembelian sekaligus pembelian berulang. Yang ketiga, oleh Yunita dan Ali pada 2017 dengan judul Model of Purchasing Decision Product Quality, Price and Service. Nah, hasilnya menunjukkan bahwa kualitas produk dan harga memberikan pengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Dan yang keempat, yang terakhir di sini ada oleh Widodasih dan kawan-kawan pada 2023 dengan judul Effect of Price, Product Quality Promotion on Purchasing Decision, yaitu penelitian pada UMKM ini membuktikan bahwa semua variabel yang diteliti berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Nah, keempat peneliti ini mendukung dan memperkuat posisi variabel yang kami gunakan untuk studi ini. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, jadi masuk pada kerangka konseptual dan hipotesis. Jadi berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu yang dipaparkan oleh teman saya, kami tuh menyusun kerangka konseptual yang konseptual penelitian sebagaimana terlihat pada slide ini. Nah, yang pertama itu dari kerangka ini tuh menggambarkan bahwa kualitas produk yaitu X1 yang kualitas produk yaitu X1 dan harga X2 dan yang terakhir lokasi X3. Nah, ini masing-masing itu memiliki pengaruh langsung terhadap keputusan pembelian yaitu Y sebagai variabel dependen. Nah, berdasarkan kerangka konseptual tersebut, kami itu mengajukan 3 hipotesis penelitian. Yang pertama tuh kualitas produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen. Dan yang kedua tuh harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen. Dan yang ketiga itu lokasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen. Nah, jadi ketiga hipotesis ini tuh yang akan diuji secara empiris melalui pengumpulan dan analisis data. Selanjutnya itu desain dan strategi penelitian. Nah, jadi dalam penelitian ini tuh kami menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei yang dimana pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk menguji hipotesis pada populasi atau sampel tertentu secara sistematis sebagaimana dikemukakan oleh Sugiono tahun 2017. Yang pertama ada dari jenis penelitian yang digunakan adalah explanatory research, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan sebab akibat antar variabel melalui pengujian hipotesis. Nah, yang selanjutnya itu ada dari tingkat intervensi yang mana penelitian ini tuh tergolong rendah karena peneliti itu tidak melakukan manipulasi terhadap variabel yang diteliti. Jadi peneliti hanya berperan sebagai pengamat yang mengumpulkan data dari kondisi alami di lapangan. Selanjutnya ada dari lokasi penelitian. Jadi lokasi penelitian ini adalah UMKM kuliner di daerah istimewa Yogyakarta terkhususnya. Nah, Yogyakarta itu dipilih karena merupakan salah satu kota dengan pertumbuhan UMKM yang pesat sekaligus memiliki keberagaman karakteristik konsumen yang representatif dari unit analisis. Nah, jadi dalam penelitian ini itu unit analisisnya adalah individu konsumen UMKM yang berusia minimal 17 tahun. Dan yang terakhir time horizon. Nah, jadi penelitian ini itu bersifat cross sectional yang artinya data dikumpulkan dalam satu rentang waktu tertentu yaitu pada periode Maret hingga April 2026. Selanjutnya ada dari populasi, sampel dan teknik sampling. Nah, jadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh konsumen UMKM kuliner di daerah istimewa Yogyakarta karena jumlah konsumen ini tidak dapat diketahui secara pasti dan terus berubah. Nah, maka populasi itu dikategorikan sebagai infinite population atau populasi tak terbatas, mengacu pada Sekaran dan Bogi tahun 2016. Nah, untuk teknik pengambilan sampelnya sendiri itu kami menggunakan
purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel non probabilitas berdasarkan kriteria tertentu. Teknik ini tuh dipilih karena tidak semua konsumen UMKM dapat diakses secara keseluruhan sebagaimana dinyatakan oleh Hair dan kawan-kawan pada tahun 2019. Jadi penentuan jumlah sampel itu menggunakan rumus Lemshow tahun 1997 yang lazim digunakan untuk populasi yang tidak diketahui jumlahnya. N sama dengan Z kuadrat kali P kali Q tutup kurung dibagi dengan D kuadrat. Jadi dengan Z-nya itu sama dengan 1,96 pada tingkat kepercayaan 95%, P dan Q itu masing-masing sama dengan 0,5, serta D itu 0,1, atau toleransi kesalahannya itu 10%. Maka diperoleh hasil N yaitu 96,04 yang dibulatkan menjadi 96%, guna meningkatkan keterwakilan data. Kami menetapkan target sebanyak 100 responden. Adapun kriteria sampel dalam penelitian ini adalah pertama pernah membeli di UMKM kuliner Yogyakarta minimal sekali dalam 3 bulan terakhir, dan yang kedua itu berdomisili atau sedang berada di wilayah Yogyakarta, yang ketiga itu minimal 17 tahun, dan yang keempat itu bersedia mengisi kuesioner secara sukarela. Oke, selanjutnya ada dari instrumen dan teknik analisis data. Jadi instrumen penelitian yang digunakan adalah kuesioner dengan skala Likert 1-5, mulai dari sangat tidak setuju hingga sangat setuju. Kuesioner ini tuh akan disebarkan secara offline maupun online melalui Google Forms. Sebelum digunakan, instrumen itu akan diuji terlebih dahulu melalui 2 pengujian. Yang pertama tuh uji validitas yang dilakukan melalui korelasi butir total dan uji CFA. Suatu butir dinyatakan valid apabila nilai R dihitung lebih besar dari R tabel pada tingkat signifikasi 5%, mengacu pada Ghazali tahun 2016. Yang kedua ada dari uji reliabilitas menggunakan koefisien Cronbach alpha, yaitu instrumen yang dinyatakan cukup reliable jika nilainya di atas 0,660, baik jika di atas 0,70, sangat baik jika di atas 0,80, sebagaimana ditetapkan oleh Hair dan kawan-kawan tahun 2019. Sebelum analisis regresi ini dilakukan, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik yang mencakup 3 pengujian. Yang pertama uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov dengan syarat SIK lebih dari 0,05, uji multikolinatis dengan syarat nilai toleransi lebih dari 0,10 dan VIF kurang dari 10, serta uji heterokedasilitas menggunakan plot spreadsheet atau uji Glaser. Untuk teknik analisis data ini kami menggunakan regresi linear berganda dengan persamaan yang bisa lihat di PPT, yang dimana yaitu adalah keputusan pembelian, X1 adalah kualitas produk, X2 adalah harga, dan X3 adalah lokasi. A adalah konstanta, B1 hingga B3 adalah koefisien regresi, dan E adalah error term. Jadi pengujian hipotesis dilakukan melalui 3 cara. Uji T untuk menguji pengaruh parsial masing-masing variabel independen, di mana H0 ditolak jika SIK kurang dari 0,05. Uji F untuk menguji pengaruh simultan seluruh variabel independen terhadap dependen dan koefisien determinansi beserta ajes R kuadrat untuk mengukur seberapa besar variabel-variabel independen mampu menjelaskan variasi pada variabel dependen. Jadi dari definisi operasional variabel. Jadi ini tuh merangkum definisi operasional dari keempat variabel penelitian kami. Yang pertama dari kualitas produk itu didefinisikan sebagai tingkat kemampuan suatu produk dalam menjalankan fungsinya untuk memenuhi kebutuhan dan harapan konsumen, diukur melalui 5 indikator kinerja, keandalan, daya tahan, desain, dan fitur. Seluruhnya diukur menggunakan skala Likert 1-5. Yang kedua ada harga, yang dimana itu nilai uang yang harus dikeluarkan oleh konsumen guna mendapatkan suatu produk atau jasa. Indikatornya tuh meliputi dari keterjangkauan, kesesuaian dengan kualitas, dan daya saing, harga, dan kesesuaian dengan manfaat. Yang ketiga tuh ada dari lokasi, yaitu merupakan tempat di mana suatu usaha melaksanakan kegiatan bisnisnya. Indikator yang digunakan adalah keterjangkauan, kelancaran akses, kedekatan lokasi dengan konsumen, dan visibilitas. Dan yang terakhir itu dari keputusan pembelian, adalah rangkaian proses yang dilalui konsumen dalam menentukan dia dan membeli produk atau jasa guna memenuhi kebutuhannya. Indikator terdiri dari kemantapan membeli, kebiasaan membeli, dan pembelian ulang.
Terima kasih sudah mendengarkan presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.